Oke, bismillah. Kita lanjut ya ke pembahasan video untuk stream generation. Sedikit overview, stream generation ini penting banget untuk uh, geomorphological mapping karena kenapa kan yang udah kita bahas sebelumnya ya pada pas praktikum kemarin kalau misalnya saat geomorfologi itu kan terbagi menjadi tiga aspek, ada morfografi, morfometri sama morfogenesa. Nah, di dalam morfografi itu kan kita ngebahas terkait unsur unsur kualitatif dari suatu permukaan bumi. Jadi kita melihatnya secara kualitatif itu, bentuk bentang alamnya seperti apa. Nah, bentuk bentang alam atau aspek morfografi ini itu mengacu dengan ketinggian ketinggian lahannya seperti apa dan juga pola aliran sungainya kayak gimana dan juga pola atau bentukan lembahannya seperti apa gitu. Nah, makanya stream generation ini penting untuk kita olah dan kita buat dari data dam yang masih mentah ini supaya kita bisa mengetahui pola aliran sungai. Ya, supaya kita bisa mengetahui pola, pola aliran sungai yang mana ini menjadi penentu kita untuk menentukan aspek morfografi dari peta geomorfologi kita. Begitu kira-kira. Oke, langsung aja. Kita udah punya data demnya. Ini gue masih pakai data dem kafling yang Lembang tadi. Teman-teman bisa sesuai dengan data dem yang menjadi tugas teman-teman ya. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah tentunya setelah tadi kita define projection di awal banget tuh, define projection terus kita clipping berdasarkan batas-batas cufflinknya, kita lakuin namanya fill. Nah, fill ini tujuannya buat apa? Fill ini tujuannya untuk kita bisa mengisi pada fitur-fitur kan DM ini kan dia menyimpan informasi elevasi atau ketinggian dari suatu wilayah gitu. Nah, kita mau mengisi fitur-fitur daerah rendahan atau depresi dengan value tertentu gitu. Karena ya nilai dia sebelumnya masih semu. Nah, kita perlu uh, filling dia dengan suatu value tertentu. Input surface-nya itu dem yang udah diklip, terus outputnya dibiarin aja ini, terus run. Nah, setelah udah kita filling nih dia, sekarang kita mau nentuin yang namanya flow direction. Nah, flow direction ini maksudnya apa? Jadi, air itu kan sifatnya dia mengalir dari tinggian ke rendahan kan. Yang mana sesuai nih dengan data dem yang kita punya. Data dem yang kita punya kan dia menyimpan informasi ketinggian gitu tuh. Nah, kita mau tahu nih, kira-kira dari ketinggian, dari data ketinggian atau data elevasi ini, aliran air itu mengarahnya kemana gitu. Nah, makanya kita pakai geoprocessing yang flow direction. Direction. Yang kita pilih yang spatial analysis tools. Inputnya yang data dem yang diklip, terus flow direction type-nya ini kita biarin aja di 8, terus kita running aja. Nah, beginilah kira-kira bentukannya. Kira-kira ini eh, kelas-kelas simbologi yang bisa kita lihat tampilannya kira-kira aliran airnya tuh ke arah mana gitu. Ini flow direction-nya. Nah, setelah kita udah melakukan flow direction, kita mau ngelakuin yang namanya flow accumulation. Kenapa perlu kita lakukan flow accumulation? Karena kan kita tadi udah nentuin nih, kira-kira arah aliran airnya itu ke arah mana gitu di peta kafling yang kita punya. Sekarang kita mau nentuin flow accumulation-nya. Jadi setelah kita nentuin arah direction-nya kemana si aliran air ini, kita menentuin nih, kira-kira setelah dia mengalir, dia berakumulasi kemana gitu. Jadi kira-kira begini, begitu guys analoginya. Karena sungai itu kan dia tempat berkumpulnya air nih, dari tinggian ke rendahan, dari atas gunung ke bawah gitu. Jadi kita menggunakan logika itu sebenarnya analogi itu. Input flow direction-nya yang tadi, terus ini dibiarin aja, terus di run. Biasanya untuk flow accumulation ini dia agak lama ya, karena memang ini wajar berat datanya. Bahkan di beberapa laptop juga ada kadang dia malah error nggak bisa gitu. Begitu guys. Ini videonya recordingnya gua pause aja. Nanti kalau udah selesai gua lanjut record lagi. Oke, ini alhamdulillah flow accumulation gue udah berhasil. Sekarang kita mau ubah simbologi dia. Seperti biasa klik kanan di contents, terus primary simbologinya kita ubah jadi classify.
Nah, ini kan ada 5 kelas ya. Kita hapus saja yang 3 kelas teratasnya, jadi menyisakan 2 kelas yang paling bawah. Remove breaks. Nah, oke. Terus yang paling atas ini kita ubah warnanya jadi warna wet. Kita ubah warna dia jadi warna putih. Nah, terus yang bawahnya karena sungai, kita pakai dia warna biru. Nah, terus yang perlu kita adjust sekarang adalah kita mengubah upper value-nya. Nah, sebenarnya pengubahan upper value ini signifikansinya adalah kita menyesuaikan dengan ukuran data DEM yang kita punya gitu tuh. Semakin besar data DEM yang kita punya, itu baiknya kita set upper value-nya lebih besar daripada 100 gitu. Karena kalau misalnya kita set upper value-nya 100, takutnya nanti terlalu noisy jadinya. Nah, karena ini lumayan luas, gue mau coba masukin dia ke ya sekitar 200 lah ya value-nya. Nah, kira-kira begini bentukannya. Tuh kalau misalnya mau dilihat lagi, misalnya 100. Nah, kan dia semakin kecil dia semakin apa ya, bahasa semakin noisy kan. Gitu. Berapa ya? Mungkin wise-nya 150 kali ya. Moderate. Nah, oke. Kan kita udah ngelakuin flow accumulation, sekarang kita mau ngelakuin yang namanya stream order. Ya. Oh wait, bukan. Kita ngelakuin dulu kita ngekalkulasiin data raster kita. Kenapa? Karena kan tadi kita udah ngeset ya upper value-nya dia di 150. Nah, yang perlu kita lakukan di raster kalkulator ini adalah gimana caranya dari flow accumulation ini kita bisa ibaratnya membuang nih data-data yang nilainya dia di bawah 100. Karena data yang di bawah 100 itu kok nggak ada sih? Karena data yang di bawah 100 teman-teman, dia ibaratnya yang nggak kita pakai gitu tuh. Karena kita udah set upper value-nya di 100 kan, 160 gitu. Jadi kita mau buang aja tuh data yang di bawah 100 atau 150 in this case. Jadi raster kalkulator yang image analysis. Kita pilih yang flow accumulation ini. Terus karena tadi kita set wait, bukan yang image nih, yang spasial. Nah, yang flow accumulation kita pilih versi ini flow accumulation, terus kita masukin yang lebih dari 150. Nah, ini kalau udah, ini hasil dari ini. Ibaratnya kita udah ngebuang data yang di bawah 150. Ini ubah lagi aja warnanya jadi putih. Terus yang ininya biru. Oke. Setelah kita mengeliminasi nih, ibaratnya value yang di bawah 150, kita ngelakuin namanya stream order. Kenapa kita ngelakuin stream order? Kalau misalnya teman-teman baca lagi nih di modul praktikumnya di materi, kan sungai itu basically dia merupakan terdiri dari beberapa jaringan ya. Ada yang anak sungai, ada yang sungai utama gitu. Dan yang mana anak-anak sungai itu kan dia merupakan percabangan dari sungai utama. Dan juga sungai utama itu merupakan dia penggabungan dari anak sungai. Jadi kita perlu melakukan stream order untuk kita bisa mengetahui dan mengidentifikasi mana aja sungai-sungai yang utama dan juga anak sungai gitu. Nah, input stream rasternya yang dari hasil raster calculation tadi, flow direction-nya yang tadi hasil ini flow direction, ya itu tadi. Terus metodenya kita pakai yang Strahler.
yang kita pakai buat praktikum ini ya. Jadi basically metode Strahler ini dia mengklasifikasikan aliran sungai berdasarkan dengan hierarki atau orde dari jaringan sungainya gitu tuh. Kan kalau di materi kan yang pertama kita bahas tadi kan, kalau teman-teman baca lagi nih di modul praktikumnya, itu kan kita membagi atau mengklasifikasikan pola aliran sungai berdasarkan bentuknya kan ada yang trellis, ada yang dendritik dan lain semacamnya. Nah, kalau ini dia kita mengklasifikasikannya berdasarkan orde atau hierarki dari jaringan sungainya gitu tuh. Nah, ini berhasil dirun BTW. Terus kita ubah nih simbologi dia. Ini ada unique value. Oh, wait. Ini nggak perlu kita ubah sebenarnya. Setelah kita udah stream ordering, kita ke stream to feature. Sebentar gue coba cek dulu. Make sure supaya stepnya nggak ada yang kelewat. Sebentar ya. Ya, betul. Selanjutnya kita, ini nggak perlu simbologi yang perlu kita ubah. Selanjutnya hal yang perlu kita lakukan adalah stream to feature. Kenapa? Karena, apa ya bahasanya, sungai itu kan dia polyline. Dan ini bentuknya masih dalam bentuk raster. Nah, sekarang gimana caranya kita mengubah si fitur-fitur sungai yang bentuknya masih raster ini, kita konversikan ke dalam bentuk vektor, data vektor. Nah, caranya adalah kita mengubahnya ke dalam feature. Ini cari aja stream to feature yang spatial analysis tools. Input stream rasternya yang hasil ordering tadi. Terus input flow direction-nya yang ini. Kode run aja. Nah, kan makin kelihatan jelas tuh. Baru deh sekarang kita ubah simbologinya. Sini klik kanan. Nah, primary simbologinya yang semula single simbol kita ubah jadi unique value. Karena kita mau apa namanya? Kita mau menghierarkikan atau mengordering dia. Karena kan dia udah bentuk feature nih. Kita mau mengordering dia berdasarkan tipe jaringan sungainya. Dia sungai utama atau sungai anak sungai gitu. Pilih yang field grid code. Nah, dari keempat value ini kita ubah ketebalannya. Yang paling atas tuh dia tergolong sebagai anak sungai. Warnanya juga jangan lupa diubah ya. Terus kita ubah ketebalannya di sini. Bukan. Properties ya. Nah, terus untuk yang anak sungai ini kita ubah jadi dia 0,5. Nah, untuk ini juga semakin ke bawah dia semakin naik ketebalannya. Satu. Terus yang ini juga warnanya kita ubah. Ketebalannya juga teman-teman bisa juga adjust jadi semakin meningkat. Jadi kenapa dia semakin tebal? Karena anak sungai yang apa namanya? Ibaratnya ketebalan itu dia menandakan bahwa dia penggabungan dari anak-anak sungai gitu. Tadi kan 2 ya, sekarang 3. Nah, udah deh. Tukannya sebenarnya agak janggal sih ini. Oke, kita close aja. Nah, kira-kira beginilah bentukan sungai, pola aliran sungai di Kavling Lembang yang telah kita generate dari data DEM yang masih mentah tadi. Nah, terus sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita mesti mendigitasi. Wait, ini bisa kita matiin aja. Ini juga nih. Kita offin aja. Nah, jadi kurang lebih kayak gini lah. Dia kan kira-kira menyesuaikan tuh sama bentuk-bentuk rendahan atau lembahan dari si ininya.
bentuk lembahan dari si yang ada di peta ini, di Kavling Lembang. Nah, terus yang perlu kita lakukan sekarang adalah meditasi. Karena dalam satu apa bahasanya, dalam satu kafling yang kita punya tuh bisa aja dia terdiri dari beberapa pola aliran sungai. Bisa jadi ada dendritik, trellis, rektangular, dan lain semacamnya gitu. Nah, karena kita perlu nih meditasi. Ya, caranya seperti biasa, kita ke view lagi nih. Katalog pane, kita buat shapefile. Jangan lupa, kalau misalnya teman-teman masih ingat nih yang add folder connection, ini karena gue udah di add folder connection, udah di add, jadi gue langsung masukin shapefile aja. Filter class name-nya kita ubah jadi namanya adalah pola aliran sungai. Terus polygon. Kode sistemnya seperti biasa pakai 84. Nah, di run aja. Nah, kalau udah deh, tinggal kita create aja. Edit, create, terus pola aliran sungai ini. Nah, kita ngedigit deh, kira-kira wilayah mana aja yang contohnya ini dia gue classify sebagai anular. Wait, kita klasifikasikan dia sebagai ya anular. Karena kenapa? Karena dia kan aliran sungainya dia mengalir dari gunung, tinggian gunung ke rendahan. Jadi gua mau mengklasifikasi dia sebagai anular di sini. Oke. Terus yang ini kalau yang daerah selatan ini gue mengklasifikasi dia sebagai dia slightly dendritic sih. Nah, terus misalnya kalau kurang rapat, bisa ini edit vertice. Ya, jalur masif. Nah, oke. Ya intinya begitulah ya. Nah, terus sekarang kita mau namain dia nih. Ini kan dia tadi yang atas. Yang atas kita classify dia sebagai anular, yang bawah dendritic kan. Nah, udah deh, kita klik attribute table aja, terus add field. Aliran. Pola aja deh. Pola. Dari type-nya text. Klik ini, terus save. Nah, kalau udah kita namain yang tadi yang kan ini kan yang nyala nih. Nah, yang nyala ini tadi yang atas tuh kan dia sebagai anular. Kalau misalnya teman-teman mau bisa sambil lihat panduannya di sini di modul sebagai apa, banyak lah. Saya mau dendritic. Nah, kalau udah, sekarang kita ke labeling properties dulu. Labeling properties. Terus ini expressionnya kita hapus saja. Pilih yang pola.
apply. Nah, udah deh. Begitu kira-kira buat uh, stream generation untuk kita bisa mengetahui pola aliran sungai di suatu kafling. Ini bermanfaat banget dan berguna untuk geomorphological mapping, terutama pada aspek morfografinya ya. Oke, mungkin sekian aja demo dari gua. Semoga dapat dipahami dan ilmunya bermanfaat. Amin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.